Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada tahun 1908, Indonesia mulai bangkit. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas bahwa kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dan berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda seperti berikut. 1. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryosanjoyo DKK di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. A. Mempererat tali persaudaraan antar siswi-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuaraan. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo merubah namanya menjadi Jong Java Kongres, juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semua organisasi non-politik menjadi organisasi politik pada kongres selanjutnya di tahun 1926. Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasamanya dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris serta mulai terbuka bekerja sama dengan pemuda-pemuda dalam Jawa. 2. Jong Sumatera Nenbon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera Nenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumatera Nenbon melontarkan pemikiran Mohyamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatera Nenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Mohatta, Mohyamin, dan Bahdar Johan. Jong Ambon, Jong Minasaha, Jong Celebes, Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes adalah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu. Para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal berikut. A. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1925
bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Semangat sumpah dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas 7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 LU, 11 LS, dan antara 95 BT sampai 141 BT. Indonesia disebut Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.400 pulau. B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938. Ketika berusia 35 tahun, lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. 2. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu ia memiliki julukan si Bintang Jalang. Chairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922. 3. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan. Dan makin menjadi-jadi, banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara. Kakinya dirantai dan dikurung di balik terali besi. 1. Cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nilai wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air, nasionalisme yang menyatakan para pemuda. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 2. Persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan
tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. 3. Sikap rela berkorban. Sikap berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tidak mementingkan darah dan golongannya masing-masing. Pemuda yang memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama beserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu sebagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan. Bangsa Indonesia mudah menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya yaitu satu bangsa, yaitu Indonesia. 6. Semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah sebagai sebuah bangsa Indonesia adalah persaudaraan sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dengan tingginya semangat kekeluargaan tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia berikan mengatakan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau bekerja sama. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. A. Potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan secara pemuda, memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. B. Tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran, keberanian, perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda-pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. C. Hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak-hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. D. Karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter, berani menyukai tantangan kreatif, bekerja keras, dan inovasi. E. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. F. Cita-cita. Pemuda harus memiliki cita-cita. Yang bercita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang komodo hidup di nugasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak punya mimpi. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan peperangan dalam menuntut ilmu pun. Semua warga negara dapat mendapat pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulit, tantangan yang dihadapi pemuda sekarang hanya dibutuhkan dari peran generasi muda, yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.